Halo, perkenalkan kami dari kelompok 6 Biologi Dasar 19 ingin menampilkan proyek akhir kami mengenai pengembangan biofilm sebagai degradator mikroplastik di Pantai Kenjeran. Saya Arya Tamansyah dengan NIM 162221035. Saya Faradila dengan NIM 147221038. Saya Ana Agung Ayu Bunga Kosalia dengan NIM 18722210027. Saya Ferry Ramatullah dengan NIM 166221028. Saya Rosid Muhammad dengan NIM 185221026. Dan saya Brahman Tiafikri Setiaputra dengan NIM 164221034. Belakang ini sedang marak pencemaran lingkungan akibat sampah plastik baik di perairan lautan hingga sungai. Dan saat ini diakui sebagai ancaman serius bagi lingkungan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Masyarakat seringkali membuang sampah sembarangan ke sungai karena minimnya tempat pembuangan sampah, sehingga masyarakat lebih memilih membuang sampah sembarangan. Sebagian besar sampah plastik yang mencemari sungai akhirnya bermuara di lautan, dan hal tersebut dapat merusak ekosistem dan menjadi sumber penyakit. Untuk menanggapi hal tersebut dibutuhkan suatu solusi yang dapat secara efektif diterapkan guna menanggulangi sampah plastik. Salah satu strategi dan pendekatan yang efektif untuk mengendalikan pencemaran mikroplastik dapat dilakukan adalah dengan pendekatan teknologi bioremediasi. Bioremediasi adalah teknologi yang mampu memecahkan berbagai masalah lingkungan, termasuk tumpahan minyak di laut dengan bantuan mikroorganisme. Metode ini memanfaatkan potensi mikroba atau bakteri indigenous yang ditumbuhkan dalam lingkungan media yang terpapar mikroplastik yang terkontrol. Metode ini sudah beberapa kali dipakai pada beberapa penelitian. Limbah plastik di alam akan terurai menjadi mikroplastik. Kehadiran mikroplastik di lingkungan menjadi masalah karena plastik bersifat persisten, seringkali mengandung bahan kimia yang berpotensi toksik dan karsinogenik. Karena dikonsumsi oleh organisme, maka akan mempengaruhi kehidupan perairan. Selain itu, sampah plastik dipastikan mengotori lautan, meracuni biota laut, merusak terumbu karang, dan lalu akan memberi dampak kerusakan bagi keseimbangan ekosistem laut. Sampah mikroplastik ini dapat masuk ke dalam rantai makanan dan pada akhirnya akan berdampak pada kesehatan baik manusia maupun lingkungan. Pantai Kenjeran terletak di ujung timur Surabaya, dipenuhi oleh sampah plastik di sepanjang pesisirnya akibat hilirisasi dari plastik rumah tangga yang berasal dari Sungai Wonokromo. Plastik tersebut dapat tergenang dan menciptakan mikroplastik, sebuah partikel mikro dari plastik yang terdegradasi akibat hasil fotodegradasi, oksidasi, dan abrasi mekanik. Hasil pengamatan oleh Fajar mendapatkan adanya mikroplastik, fiber, filamen, dan fragmen di dalam sampel kerang di Pantai Kenjeran dan air laut Kenjeran. Sejumlah 13,33 partikel mikroplastik ditemukan dalam setiap 1 meter kubik dalam pengamatan oleh Wijaya dan Tri Hadiningrum. Dampak buruk mikroplastik. Akumulasi mikroplastik pada perairan memiliki dampak buruk untuk ekosistem yang terdapat di Pantai Kenjeran. Pertama, dapat menghambat proses fotosintesis alga dan mengurangi jumlah klorofilnya, serta memperpendek panjang akar dan mengurangi aktivitas alga. Kedua, di ikan, mikroplastik dapat mempengaruhi perkembangan dan pendewasaan ikan, sehingga mengacaukan proses metabolisme serta kerusakan jaringan mukosa, sehingga dapat menyebabkan kematian sel dan memengaruhi proses embriologi. Ketiga, mikroplastik dapat memengaruhi kehidupan manusia melalui jalur pernapasan dan ingesti. Mikroplastik di pernapasan masuk melalui sel selia sehingga dapat memasuki tubuh. Kemudian, makanan manusia yang berasal dari hayati yang tercemar mikroplastik juga dapat masuk ke dalam tubuh melalui pembuluh darah dan dapat merusak organ kardiovaskular. Mikroba memiliki potensi untuk melakukan degradasi mikroplastik sebagai salah satu mekanisme bioremediasi. Kelompok Bacillus sp yang terdapat pada perairan Kenjeran memiliki kemampuan sebagai agen bioremediator dalam pengembangan degradasi polimer mikroplastik.
Proses degradasi yang terjadi dalam polimer mikroplastik akan menghasilkan CO2, H2O, dan biomasa. Biofilm merupakan sekumpulan mikroba yang memiliki bentuk berbeda yang terdiri atas bentuk hidup dan tak hidup. Mikroorganisme akan membentuk koloni mikroplastik pada permukaan nonpolar hidrofobik. Biofilm akan mendegradasi mikroplastik dengan 1. Melapisi permukaan mikroplastik. 2. Meningkatkan kecepatan degradasi polimer dan monomer di alam. 3. Menyerang mikroplastik agar kehilangan kestabilan ikatan. 4. Menggunakan filamen mikroba untuk menembus matriks polimer dengan mengakumulasikan air. 5. Mengekspresikan pigmen mikroba lipofilik. Peningkatan kapasitas biofilm sebagai degradator mikroplastik dapat dilakukan dengan pendekatan rekayasa genetika untuk meningkatkan kecepatan degradasi yang dilakukan oleh biofilm. Hasil penelusuran kajian terhadap degradasi pencemaran mikroplastik ini dapat memberi harapan baru untuk mengeliminir pencemaran mikroplastik di lingkungan sehingga dapat menjadi strategi dan pendekatan yang baik untuk mengelola limbah bahan plastik tanpa menimbulkan dampak buruk. Adanya mikroorganisme pengurai plastik yang ditemukan memiliki potensi bioteknologi yang besar untuk dapat membantu proses bioremediasi alami dalam mengurangi pencemaran mikroplastik pada ekosistem perairan. Biofilm akan mendegradasi mikroplastik dengan cara melapisi permukaan mikroplastik, meningkatkan kecepatan degradasi polimer dan monomer di alam, menyerang mikroplastik agar kehilangan kestabilan ikatan, dan menggunakan filamen mikroba untuk menembus matriks polimer dengan mengakumulasikan air yang selanjutnya akan mengekskresikan pigmen mikroba lipofilik. Kemajuan lebih lanjut dalam bidang bioteknologi ini juga memberikan perspektif baru mengenai bioremediasi terhadap kontaminasi mikroplastik. Selanjutnya, perlu ditindaklanjuti untuk memilih konsorsium mikroba aktif yang paling efektif dalam proses degradasi mikroplastik.